Audio Jungle. Audio Jungle. Sosok pekerja keras sang pemimpin negara Indonesia, Joko Widodo. Jokowi dapat dikenal dengan sosok yang pekerja keras. Masa mudanya ia manfaatkan dengan banyak pengalaman dan perjuangan. Ketika Jokowi menempuh pendidikan tinggi, Jokowi memilih untuk melanjutkan sekolahnya di Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Ketika menempuh pendidikan di perguruan tinggi, memang tidak ada prestasi yang menonjol yang didapatkan oleh Jokowi. Beliau termasuk mahasiswa yang biasa-biasa saja di Universitas Gadjah Mada. Akan tetapi, Jokowi juga tercatat sebagai anggota Mapala Silvagama. Mapala Silvagama merupakan organisasi yang bersifat semi-otonom yang berada di Universitas Gadjah Mada. Jokowi mengambil bidang studi teknologi kayu dikarenakan ia sudah sangat erat dengan dunia perkayuan sejak kecil hingga pada akhirnya pada tahun 1985. Jokowi lulus dari Universitas Gadjah Mada. Setelah tamat kuliah, Jokowi punya tekad untuk bekerja pada sebuah perusahaan. Namun hal ini tidak bertahan lama karena jiwa pengusaha di dalam dirinya. Oleh karena itu, Jokowi bekerja di sebuah badan usaha milik negara atau BUMN, yaitu PT Kertas Kraft Aceh, serta diberikan tugas di area hutan pinus Merkusi di dataran tinggi Gayo, Aceh Tengah. Namun, Jokowi bekerja di PT Kertas Kraft Aceh tidak begitu lama dan mengambil keputusan untuk kembali lagi ke kampung halamannya. Kemudian Jokowi memilih meneruskan usaha mebel yang dimiliki oleh keluarganya. Setelah mendapatkan modal usaha, Jokowi memulai bisnis mebelnya dengan menyewa sebuah tempat yang cukup sederhana, yaitu sebuah tempat yang terbuat dari anyaman bambu. Saat baru-baru memulai bisnisnya, Jokowi dibantu dengan 3 orang tenaga mengolah kayu, membuat konstruksi hingga mengecat mebel. Tekad kuat yang dimiliki oleh Jokowi membuat ia bekerja lebih giat dan bekerja dari pagi hingga pagi. Dengan kata lain, waktu yang dihabiskan Jokowi dalam bekerja melebihi jam-jam kerja pada umumnya. Terkadang, ia sampai tidur di pabrik hanya untuk menyelesaikan pekerjaannya. Dengan kerja kerasnya, itu maka mebel Jokowi mulai memperlihatkan hasil yang cukup maju, atau ada kemajuan dalam bisnis mebelnya. Kemajuan yang terjadi pada bisnis mebel Jokowi terjadi setelah 3 tahun berjuang dan bekerja keras mengembangkan bisnis mebel ini. Ketika awal-awal memulai karir sebagai eksportir mebel, Jokowi sudah mulai aktif mengikuti pameran-pameran mebel yang diselenggarakan mulai dari Singapura, Timur Tengah, Eropa, hingga ke Amerika. Pameran pertama kali yang diikuti oleh Jokowi merupakan pameran yang diselenggarakan di Jakarta. Dalam waktu yang sangat cepat, usaha mebel yang ditekuninya berhasil mendapatkan banyak keuntungan sehingga membuat hidup keluarga Jokowi berubah menjadi model keluarga pengusaha, namun tetap mengedepankan budaya sederhana dalam hidupnya. Alasan Jokowi memulai karir politik karena kegigihannya dan kerja kerasnya serta kepercayaan masyarakat terhadap beliau. Awal karir politik Jokowi dimulai pada tahun 1998 dengan mengikuti dunia politik praktis dan partai yang dipilihnya adalah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP yang dipimpin oleh Megawati Soekarno Putri. Partai ini menjadi kendaraan politik Jokowi mulai dari menjadi wali kota Solo hingga menjadi Presiden Republik Indonesia. Di tahun 2005, Jokowi terpilih menjadi wali kota Solo. Ada banyak sekali prestasi yang sudah dilakukannya pada kota Solo. Karena melihat prestasi Jokowi yang bagus di kota Solo, kemudian pada tahun 2012, dia dicalonkan menjadi gubernur Jakarta. Setelah jabatannya menjadi gubernur Jakarta, tentu hal ini membuat beliau semakin sibuk. Banyak aktivitas yang dia lakukan. Bapak Jokowi ini dikenal rakyat sosok yang suka dengan penelusuran ke rumah-rumah masyarakat atau wilayah yang terdampak bencana di saat menjadi gubernur hingga presiden. Selain itu, beliau juga kerap kali membagikan sepeda gunung kepada anak-anak atau masyarakat
dengan melontarkan beberapa pertanyaan sebagai syarat mendapatkannya. Penelusuran itu biasa disebut dengan belusukan, seperti halnya belusukan di erupsi di lokasi bencana Gunung Sinabung, belusukan di bencana kebakaran hutan di Kalimantan Selatan, belusukan di wilayah Papua, dan banyak kegiatan yang lainnya lagi. Sudah selayaknya sebagai pemimpin negara untuk memonitoring rakyat-rakyatnya, terutama rakyat yang berada di daerah terpencil. Ketika awal tahun 2020, tepatnya pada bulan Maret, wabah virus corona masuk ke Indonesia. Jokowi mempersiapkan kebijakan yang tepat dan mempertimbangkannya agar wabah tersebut dapat ditangani dengan baik. Adapun Indonesia telah menerapkan sejumlah upaya dalam penanganan pandemi COVID-19. Pertama, pembatasan sosial berskala besar atau PSBB pada awal pandemi. Beberapa bulan berselang, Indonesia mulai menerapkan adaptasi kebiasaan baru agar aktivitas masyarakat tetap berjalan dengan protokol kesehatan. Namun, AKB cenderung tidak efektif apabila dilihat dari grafik penambahan kasus COVID-19. Jokowi memberikan esensi dari kebijakan pembatasan kegiatan masyarakat yang diberlakukan di tengah pandemi saat ini ialah mengurangi atau bahkan mencegah terjadinya mobilitas masyarakat untuk menekan laju penularan COVID-19. Namun, kenyataannya kasus COVID-19 masih terus meningkat. Setelah berlangsung selama 1,5 tahun, Presiden Jokowi mengadakan vaksin agar masyarakat dapat terlindungi dari wabah virus tersebut. Sebelumnya, rakyat meragukan akan vaksin tersebut. Mereka khawatir efek apa yang terjadi dari vaksin yang akan disebar dan diberikan ke masyarakat. Akhirnya, Jokowi pun orang yang pertama untuk uji coba vaksin yang akan diberikan kepada masyarakat Indonesia. Beliau juga membentuk sekelompok influencer, artis, pemerintahan, dan tokoh publik lainnya. Untuk itu, mereka ikut serta membuktikan bahwa vaksin tersebut berefekkan positif. Selama Bapak Jokowi menjabat menjadi presiden selama 2 periode ini, beliau telah melakukan banyak perubahan terhadap negara, salah satunya yaitu pembangunan infrastruktur yang menjadi program prioritas di masa kepemimpinannya yang pertama. Pembangunan yang dilakukan secara merata hingga ke daerah terluar Indonesia. Ini dilakukan untuk mengejar ketertinggalan Indonesia dalam sektor ini dibandingkan negara-negara lain. Program prioritas tersebut disambung dengan program berupa bantuan sosial seperti Kartu Indonesia Pintar atau KIP, Kartu Indonesia Sehat atau KIS, hingga program Keluarga Harapan atau PKH. Selain itu, sejak awal masa jabatannya, Joko Widodo juga mengupayakan reforma agraria, dengan salah satunya melakukan percepatan penerbitan sertifikat hak atas tanah untuk mengurangi terjadinya sengketa lahan oleh karena ketiadaan sertifikat. Di masa jabatannya yang kedua, Joko Widodo mengalihkan fokus pemerintahan pada pembangunan dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia Indonesia untuk dapat bersaing dengan negara-negara lainnya. Adapun program pembangunan infrastruktur masih terus dilanjutkan bersamaan dengan itu. Tak sedikit juga media yang membuat berita khusus akan Jokowi dan popularitasnya meningkat dan membuat banyak orang menginginkan Jokowi menjadi seorang presiden. Setelah melalui rangkaian pemilu yang panjang, pada akhirnya Jokowi terpilih sebagai seorang presiden Indonesia ke-7 dan 8 pada periode 2014 sampai 2024. Usaha, tekad, dan kerja keras menjadi landasan kesuksesan setiap orang. Sama halnya dengan Jokowi, itulah biografi Jokowi yang dapat menjadi teladan bagi masyarakat Indonesia secara khusus. Jokowi bahkan menjadi salah satu dari 100 orang paling berpengaruh di dunia. Selain sibuk dengan pekerjaannya sebagai presiden, Jokowi juga terkadang menyempatkan untuk berkumpul dengan keluarga, bahkan terkadang di saat bekerja pun beliau juga sempat bermain dengan salah satu cucunya yaitu Jan Etes. Ketika Bapak Presiden bermain dengan cucunya, terkadang bermain di halaman istana presiden atau jalan-jalan bersama sekeluarga. Setelah membaca kisah perjuangan Bapak Presiden Indonesia Joko Widodo, pasti penasaran
akan hal identitas diri dari Bapak Jokowi. Bapak Joko Widodo merupakan nama lengkap dari Presiden Jokowi. Jokowi dilahirkan pada tanggal 21 Juni 1961 di Surakarta, Jawa Tengah. Biografi Jokowi memang sederhana semasa hidupnya. Sejak ia kecil, hidupnya sudah dibekali perjuangan bersama keluarga kecilnya. Jokowi menempuh masa kecil di sebuah rumah kecil bersama orang tuanya. Masa kecil Jokowi bisa dikatakan cukup sulit dan keras. Hal ini dikarenakan keluarga Jokowi pernah berpindah rumah karena beberapa kali rumahnya terkena penggusuran, sehingga ia dan keluarga menumpang untuk sementara waktu di rumah seorang teman di daerah Gondang. Jokowi menempuh pendidikan dasar sampai menengah di kota Solo. Pendidikan Jokowi dimulai dari Sekolah Dasar Negeri 101 Tirtoyoso. Sekolah ini juga dikenal sebagai lembaga pendidikan yang ditunjukkan kepada masyarakat kalangan menengah ke bawah. Sekolah ini berada di daerah Banjarsari, Solo. Audio Jungle. Audio Jungle.